Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi tentang ilmu hadis. Sebelumnya, izinkan perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4. Saya sendiri, saya Muhammad Lutfi Maulana dan rekan saya Naila Olivia Febrianti. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu tentang pengertian hadis. Pengertian hadis menurut kebahasaan ialah berita atau kabar, yang artinya sesuatu yang baru atau sesuatu yang dekat. Sedangkan menurut istilah, pengertian hadis ialah perkataan, perbuatan, ketetapan dan juga persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang terhadap Al-Quran yang paling utama ialah sebagai bayan, yaitu penerang bagi seluruh umat manusia dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi wa nuzilna ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan kitab-kitab. Kami menurunkan zikir, az-zikr kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Bayan ini terbagi tiga, yaitu bayan takrir, bayan tafsir, dan taksis al-am. Bayan takrir ialah bayan yang menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang sudah ada di dalam ketetapan Al-Quran. Bayan takrir ini mentakrir ayat-ayat yang sudah jelas, namun perlu dikokohkan kembali agar umat muslim tidak salah menyimpulkan. Materi yang ketiga adalah tentang sejarah kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah suatu usaha pengumpulan atau penulisan hadis dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga beliau wafat. Kodifikasi hadis terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah kodifikasi hadis secara pribadi atau tadwin al-saksi, dan yang kedua adalah kodifikasi hadis secara resmi atau tadwin al-rasmi. Kodifikasi hadis secara pribadi ini sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Namun ini belum menjadi suatu kebijakan di dalam pemerintahan. Sedangkan kodifikasi hadis secara resmi ini baru dilaksanakan pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Yang melatar belakangi kodifikasi hadis itu ada tiga. Yang pertama adalah banyaknya penghafal hadis yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah Al-Quran yang sudah berkembang luas dan sudah menjadi mushaf. Dan yang ketiga adalah ingin melebarkan syiar Islam melampaui jazirah Arab. Khalifah menginstruksikan para pejabat untuk meneruskan upaya penulisan hadis ini. Beberapa pejabat yang ditugaskan adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan juga Abu Bakar bin Hazm. Ini ditugaskan untuk menemui Amrah binti Abdurrahman Al-Ansori, yaitu murid kepercayaan Siti Aisyah, dan juga Al-Qasim bin Abu Bakar. Namun hasilnya masih kurang lengkap. Usaha penulisan hadis itu diteruskan lagi oleh para ahli hadis lain, terutama pada masa pertengahan abad kedua. Mengutip jurnal metode Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki dalam penyusunan kitab Hadis Al-Arba'un Al-Buldaniyah oleh Faisal Mukrobi, masa keemasan kodifikasi hadis terjadi pada abad ketiga Hijriah. Ini ditandai dengan para ulama, beberapa ulama hufaz dan pemuka-pemuka perawi yang ikut menyusun kitab-kitab hadis. Pada masa itu pula, para ulama rela untuk bepergian jauh untuk mencari hadis-hadis Nabi. Menyusun kitab tentang ilmu Rijal al-Hadis, serta membukukan hadis-hadis Nabi. Alhasil, pada masa ini muncullah
karya-karya yang berkaitan tentang ilmu hadis seperti Jara wa Ta'dil dan Tarikh Arwat. Kemudian pada abad keempat, ulama mengikuti para pendahulu mereka akan berkhidmat kepada sunnah Nabi. Ini dinamakan fase pemeliharaan hadis-hadis Nabi dan juga pengumpulan hadis Nabi secara utuh. Berdasarkan kualitasnya, hadis dibagi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang secara terus-menerus sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, kuat hafalannya, sempurna ingatannya, baik akhlaknya, dan tidak bertentangan dengan periwayatan atau dalil yang lebih kuat. Hadis sahih ini terbagi menjadi dua, ada hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi yaitu hadis yang memiliki sifat diterima karena memenuhi syarat-syarat beberapa hadis sahih. Sedangkan hadis sahih li ghairihi yaitu hadis yang bersifat tidak diterima tapi karena beberapa hadis lain menjadikannya sahih. Beberapa syarat hadis untuk dinyatakan menjadi sahih yaitu yang pertama, sanadnya tidak terputus-putus atau menyambung terus. Kemudian orang yang meriwayatkannya bersifat adil, berpegang teguh pada agama, dan jauh dari sifat fasik. Kemudian orang yang meriwayatkannya kuat hafalannya dan sempurna ingatannya atau disebut dengan dobit. Lalu riwayatnya tidak ditolak oleh ahli-ahli hadis yang lain. Sedangkan hadis hasan yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh orang yang kurang sempurna dan kurang kuat hafalannya. Sedangkan hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memiliki sifat diterima dan tidak bisa digunakan. Dan materi terakhir kita yaitu tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Menurut Al-Ghawri dalam Mu'jam Al-Mustalahat Al-Hadisah, yang dimaksud hadis ialah segala sesuatu tentang perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan, dan juga sifat itu disandarkan semua kepada Nabi Muhammad SAW. Keabsahan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran ini juga dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirasul walillahi walirasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kaila yakuna zulatan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nabakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Shadaqallahul azim. yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Dan perintah untuk menaati Rasul juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan juga ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Berikut referensi dan sumber yang kami gunakan. Hikmah dari materi kali ini yaitu kita harus bertabayun dan memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Dan kesimpulan dari materi ini adalah Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan, akan selalu berkaitan. Jika tidak ada di Al-Quran, maka insya Allah ada di hadis. Dan juga hadis adalah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekian dari kami, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.